sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Shalom, berkah dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sampailah kita pada karunia takut akan Tuhan, yang juga merupakan salah satu dari sabta karunia Roh Kudus. Karunia takut akan Tuhan ini memiliki pengertian atau arti
yaitu sebuah karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada seseorang, sehingga pribadi tersebut memiliki rasa hormat yang dalam kepada Allah. Pribadi tersebut akan menyadari dan menghargai keberadaan Allah dan dirinya, bahwa ia adalah ciptaan yang kecil, ia adalah ciptaan yang begitu tidak sempurna dan hanyalah setitik debu di hadapan Allah. Maka ia memiliki rasa hormat dan rasa penghargaan yang begitu besar dan dalam kepada Allah. Bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya menuju kepada kedewasaan rohani, karunia takut akan Tuhan ini akan berkembang. Bukan hanya semata-mata karena rasa hormat dan menghargai kebesaran dan kuasa Allah, tetapi lahir karena sebuah rasa cinta dan kasih yang begitu besar kepada Allah, untuk tidak pernah akan mau mengecewakan Allah atau melukai hati Allah. Sehingga pribadi yang memiliki karunia takut akan Tuhan ini akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk secara bertahap, perlahan demi perlahan di dalam proses hidupnya, ia akan semakin mengasihi Allah, ia akan semakin mencintai Allah, dan ia akan berjuang untuk senantiasa taat kepada setiap perintah-perintah maupun hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagai contoh misalnya, sekalipun ia berada di dalam sebuah situasi yang membuat ia memiliki kesempatan begitu besar untuk berbuat dosa atau untuk melakukan sebuah kecurangan, bahkan misalnya fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu banyak pejabat-pejabat yang korupsi, demikian juga godaan itu datang kepada pribadi tersebut. Namun seseorang yang memiliki karunia takut akan Tuhan itu akan diteguhkan oleh Roh Kudus, akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk tetap menghormati Allah, untuk tetap taat pada setiap perintah dan hukum-hukum Allah. Bahkan di balik itu semua, ia akan berjuang untuk mengalahkan godaan dan tidak jatuh dalam dosa ini, karena ia punya kasih dan cinta yang begitu besar kepada Allah. Ia tidak mau mengecewakan dan melukai hati Allah yang telah begitu besar dan dalam mencintainya. Jadi pengertian takut di sini bukan seperti sebuah rasa takut yang ada di sekitar kita. Misal rasa takut terhadap binatang buas, entah itu harimau, entah itu ular, beruang, atau bahkan binatang-binatang buas yang lain. Juga bukan sebuah rasa takut, misalnya takut pada ketinggian, takut akan api, atau kemudian juga takut akan hantu atau makhluk-makhluk tertentu yang ada di sekitarnya. Bukan sebuah rasa takut seperti itu, tetapi takut akan Tuhan di sini sekali lagi adalah sebuah rasa hormat, sebuah rasa penghargaan yang dalam akan kuasa dan kebesaran Tuhan, sehingga ia akan terdorong untuk senantiasa berjuang menaati perintah dan hukum-hukum Allah, serta dalam proses kedewasaan rohaninya nanti ia akan memiliki kasih dan cinta yang besar, sehingga ia akan berusaha untuk tidak pernah mengecewakan atau melukai hati Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, karunia takut akan Tuhan ini sungguh penting bagi hidup kita. Sungguh penting di mana Roh Kudus akan membimbing kita untuk senantiasa belajar hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin berada di dalam jalan menuju pada kekudusan, sehingga keselamatan kekal itu boleh dicurahkan kepada kita. Kalau dalam konteks kitab suci, dengan bantuan karunia ini, maka seseorang itu akan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Yang pertama misalnya tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 3, ketika Allah berfirman dan memerintahkan, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau kemudian pada Keluaran 20 ayat 7 tertulis di sana, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Begitu juga di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya pribadi ini karena relasinya yang begitu dekat, yang begitu menghormati, menghargai, mengasihi dan mencintai Allah, maka ia akan berjuang untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan dan tidak akan pernah melukai hati Allah. Pribadi-pribadi ini akan bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki sebuah keteladanan hidup rohani yang baik, dan juga ia akan bertumbuh menjadi pribadi yang saleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan mencurahkan karunia-Nya kepada kita dari waktu ke waktu, sehingga karunia takut akan Tuhan ini boleh bertumbuh kembang semakin hari semakin sempurna di dalam hidup kita, demi kekudusan dan keselamatan hidup kita, serta demi kemuliaan nama Allah. Amin. Tuhan